Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahi. Assalamualaikum guys, Id Mubarak. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Silaturahmi Idul Fitri bersama masyarakat dan diaspora Indonesia, juga staf KBRI Dhaka di Bangladesh. Selamat menonton. Halo Pak, salam-salam dong buat YouTube channelku. Oh ya, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Kita semua warga masyarakat Indonesia Oh ya, bersilaturahmi di Dhaka. terima kasih Pak. Selamat dan salam sehat semua. Ya, terima kasih Pak. Rakyatnya makmur terjamin, minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan selamat datang dalam acara sosialisasi aturan kekonsuleran dan briefing keamanan di Gedung KBRI Dhaka. Yang pertama dan utama kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Duta Besar LBWPRI beserta Ibu Sinta tentunya, Home Staff KBRI Dhaka beserta keluarga, seluruh keluarga besar KBRI Dhaka, dan kemudian Dan tentunya untuk seluruh masyarakat Indonesia, diaspora Indonesia, dan Friends of Indonesia yang sudah hadir juga di sini ya, untuk meluangkan waktunya untuk bersilaturahmi ke sini. Mungkin boleh tepuk tangan untuk kita semua. tepuk tangan Bapak Ibu semua. Terima kasih Mas Abi, Mas Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu Rasen? Balo. Keren banget. Nah, keras dong. Kamu Rasen? Balo Asi. Apa kabar? Alhamdulillah Selamat baik. datang di KBRI Dhaka. Senang sekali ketemu dengan ibu dan bapak sekalian. Saya juga welcome to our friend of Indonesia. Thank you for coming. I think saya ingin sebelum menyapa saya juga memperkenalkan diri dulu. Ini saya kebetulan ditemani oleh istri saya yang salah satu yang paling cantik di KBRI. One of the most beautiful women. Pak, cuma di KBRI itu Pak, itu dunia. Dan anak saya Astari, can you stand up? Anak saya nomor 3. Jadi saya ada tiga anak. Ini yang terakhir, yang nomor 1, nomor 2 tidak ikut bergabung di sini, dan mudah-mudahan nanti suatu saat akan bergabung. Together like this. So we are so proud, we are so happy to see you all beautiful faces coming down to the embassy untuk merayakan Lebaran bersama-sama. Lebaran kali ini agak berbeda karena kita juga mempunyai informasi tentang lapor diri dan juga informasi tentang keamanan yang harus ibu dan bapak sekalian ketahui.
Saya sebagai pimpinan dari kedutaan besar kita di Dhaka tentu saja berharap you are all safe and sound, healthy, ya, dalam menjalankan kehidupan apapun di Dhaka ini. Saya dengar ini juga ada yang dari beberapa dari luar, seperti ibu dan bapak sekalian, tinggal di luar negeri, apakah itu bekerja mandiri, bekerja di organisasi internasional, bekerja sebagai warga Bangladesh, menikah dengan keluarga Bangladesh, tapi semuanya itu selain berguna bagi keluarga ibu dan bapak sekalian, tapi juga bisa berkontribusi kepada masyarakat atau negara ini di mana ibu dan bapak sekalian berada, tetapi juga kepada Indonesia yang kita cintai. Setuju? Setuju. Yang kedua, hari ini adalah hari yang istimewa karena selain kita bisa bersilaturahmi, kita juga akan mendengarkan apa-apa yang perlu diketahui oleh ibu dan bapak sekalian sebagai warga masyarakat Indonesia di Bangladesh maupun Nepal. Yang pertama adalah ketahui hak-hak dan kewajiban ibu dan bapak sekalian. You have to know the rights, and the responsibility. Salah satu rights yang ingin kita perkenalkan adalah ibu dan bapak sekalian harus memiliki mendaftarkan database ibu dan bapak sekalian kalau masih menjadi warga negara Indonesia kepada aplikasi yang mudah sekali yang bisa diakses di mana saja melalui email atau melalui sosial media yang namanya aplikasi Peduli WNI. Peduli WNI. Dan aplikasi ini akan memudahkan kami untuk membantu ibu dan bapak sekalian kalau ada sesuatu yang perlu dibantu di sini. Yang kedua, untuk menjaga agar hak-hak ibu dan bapak sekalian termasuk hak politik, political rights. Next 2 years, we are going to Pemilu. to vote. Ya. Kita ada election, general election. Ya. Bagi ibu dan bapak sekalian yang memiliki KTP Indonesia atau masih menjadi warga negara Indonesia, silakan untuk mendaftarkan melalui portal Peduli WNI agar nanti hak-haknya bisa dicari. Hak-haknya bisa dicari. Kemudian yang ketiga, kalau terjadi sesuatu, embassy bisa membantu ya, menjadi liaison bagi persoalan-persoalan yang terkait dengan kehadiran atau hak-hak ibu dan bapak sekalian di Bangladesh maupun di Nepal, dan tentunya berharap ibu dan bapak sekalian tidak akan mengalami itu semua. Semuanya sehat kan? Hari ini nggak ada masalah. Ada hutang-hutang walaupun sedikit mungkin nggak apa-apa, tapi masih bisa masa opor dan masa gudeg ya. Tolong bayar utang. Kita semua bisa paling tidak mencicipi masakan Indonesia di ruangan sebelah setelah acara ini. Yang ketiga, Bangladesh adalah negara yang dinamis, ya, yang berkembang sama seperti Indonesia. Banyak tantangan di Bangladesh, baik itu tantangan berupa tantangan fisik atau non fisik. Oleh karena itu pada hari ini juga nanti Pak Adhan akan membrief kita mengenai apa dan bagaimana kita harus menjaga keamanan diri kita dan bagaimana kita berlaku sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya tidak ingin berlama-lama, intinya adalah saya senang sekali ibu dan bapak sekalian bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya. Pesan saya satu, jaga persahabatan dan kekeluargaan kita sebagai warga Indonesia di sini. Jaga nama baik Indonesia, jaga kerukunan kita, dan yang terakhir tentunya kita masih dalam kondisi COVID. Jadi tetap jaga kesehatan, ikuti aturan dari pemerintah Bangladesh mengenai protokol kesehatan, pakai masker di tempat-tempat yang harus memakai masker, ya. Dan tentu saja jaga vitalitas atau kesehatan kita dimanapun berada. Karena kekayaan kita yang utama adalah kesehatan. Kalau kita sehat,
insya Allah semuanya bisa kita lakukan. Setuju? Dan jangan lupa untuk mencintai Indonesia, negara kita. Saya ingin menutup dengan pantun, makan lontong pakai ikan patin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Duta Besar. Yang paling dinanti itu nanti ketika KBRI, seluruh Bapak Ibu Dubes dan semuanya datang ke Nepal, itu yang paling dinanti. Tentunya Pak Dubes juga tidak sabar menyaksikan penampilan Baristri secara langsung ya Pak ya. Ini pasti lebih canggih lagi nih kalau langsung ya. Lebih ciamik lah pasti penampilannya ya. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bersama-sama kita bermaaf-maafan setelah satu bulan. Suara nih kayaknya. Mungkin boleh kita langsung panggil aja ya. Yang pertama ada Ibu Fitri dan keluarga, mungkin bisa langsung naik ke panggung. Silakan Ibu Fitri. Kita berikan aplaus Bapak Ibu. Nah, satu lagi nih, satu lagi. Ini ada yang muda juga, muda dan berbahaya. Ini ada staf administrasi juga nih yang sudah cantik hadir juga. Kepada Mbak Indah kami persilahkan. Baik, mungkin kita langsung persilahkan untuk memperkenalkan ya Mas Dio ya. Terima kasih banyak Mas Dio dan Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami kami bernama Ammar Syarif Robani, dipanggilnya Ammar. Katanya kalau bahasa Bangladesh Ammar itu artinya Saya. saya. Iya. Ya Bu ya. Iya. My Ammar. Dan anak kami namanya Ibrahim Al-Fatih Robani, dipanggilnya Ibam. Saya asli Gresik, Bapak Ibu Jawa Timur. Kalau Bapak Ibu ada yang asli Jawa Timur, dan suami asli mana? Madiun. Oh, ngakunya Madiun. Padahal dari Jakarta Ibu, tapi orang tua dari Madiun. Salam kenal Bapak Ibu, kami pejabat kami pelaksana fungsi protokol dan konsuler yang baru menggantikan Pak Sandy. Dan ya sebelumnya juga dipegang oleh Mbak Rima juga ya Bapak Ibu. Salam kenal, nanti kita bisa kenalan lagi sambil makan-makan ngobrol di bawah ya. Oke. Selanjutnya bukan keluarga kakak saya ini Bu, beda nih. Silakan Mbak Indah. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Bapak Dubes, Ibu Sinta serta keluarga besar KBRI Dhaka dan serta para Bapak Ibu tamu undangan semuanya. Perkenalkan, nama saya Indah Pratika Sari, biasa dipanggil Indah. Saya bertugas sebagai staf administrasi
Saya baru bergabung di KBRI Dhaka akhir bulan April 2022. Asli saya dari Klaten, Jawa Tengah. Saya sebelumnya juga pernah bekerja di Jakarta kurang lebih 5 tahun. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Pancasila KBRI Dhaka. Mana dia? Kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu atas penampilan yang luar biasa dari. Oh ya, saya ingin memperkenalkan juga nama yang telah memperkenalkan silat, yaitu Master Hadi dan Master ya. Mungkin Bapak Ibu yang tahu film The Raid itu kan banyak di situ aktor-aktor silat. Mungkin Bapak Ibu setelah melihat penampilan dari Master Hadi dan Master Saad berkenan untuk join dengan aktivitas pencaksilat di KBRI Dhaka. Betul, karena kalau misalnya nanti nih khususnya untuk ini nggak khusus laki-laki loh Mas Tio. Ini semua bebas. Betul. Ini karena kan ini konsepnya untuk ini ya lebih ke pengamanan diri. Betul. Untuk antisipasi aja bisa. Antisipasi untuk hal yang tidak diinginkan ya. Iya, selain seni tentunya ya. Biasanya ini Bu Elia kalau boleh makin orang kan ya Bu Elia ya. Buat jaga diri, Mas. Buat jaga diri, betul sekali. Jadi nanti perempuan juga bisa jadi lebih pede nih kalau misalnya Betul. bepergian keluar. Iya. Ini Iya. udah Bisa melindungi diri sendiri. betul sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dubes beserta Ibu. Yang terhormat Om Staff. Yang hormati para rekan-rekan Indonesia Pride. Kemudian saya cintai dan saya banggakan para diaspora warga negara Indonesia yang ada di Bangladesh. Sebelumnya saya mengucapkan Id Mubarak, selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita semua di Bangladesh melaksanakan perayaan tersebut dan harapannya kita bergembira, kita senang walaupun jauh dari keluarga kita, orang tua kita yang berada di Indonesia sudah melepas rasa rindu kita. Kita harapkan kita semua happy. Dengan itu juga kita berterima kasih kepada Bapak Dubes dikumpulkan kita di sini untuk menghilangkan rasa rindu kita kepada keluarga. Minimal kita bisa bertemu dan berjumpa dengan keluarga-keluarga kita yang di sini, yaitu sama KBRI. Karena memang
pertama kali kalau ada hal yang masalah buat kita, problem buat kita, yang pertama menolong adalah saudara-saudara kita yang membantu. Kalau bahasa bahasa kita ini sharing. Kalau bahasa anak-anak saya ini bicara sharing. Jadi kita sharing tentang perkembangan situasi yang terjadi di negara Bangladesh. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa mengetahui. Kalau sudah mengetahui, kita mawas, akhirnya kita bisa mengantisipasi. Karena memang kita di negara orang lain, kita menjadi asing di situ, kita harus bisa mencari tahu supaya kita bisa membawa. Salah satu tugas dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dhaka, one of the tasks, itu adalah menjaga, melindungi seluruh warga negara Indonesia dan keluarganya yang berada di Bangladesh. Untuk bisa melindungi, kita harus mencari tahu hal-hal apa yang menonjol di negara dan kita tempatin ini. Hal yang menonjol apa saja, kemudian kita petakan, kita formulasikan, sehingga kalau berdampak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bisa mengambil langkah-langkah dan mengantisipasi. Itu mungkin sebagai pendahuluan saya, sehingga kita bisa mencerna, bisa mengetahui apa tujuannya KBRI menyampaikan tentang briefing situasi keamanan atau sharing situasi keamanan, biar kita mengetahui tinggal di suatu negara, tinggal di suatu wilayah, apa sih hal yang menonjol, hal apa yang bisa terjadi. Pertama yaitu konflik. Konflik ini bisa terjadi antara vertikal dan horizontal, antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat atau rakyat dengan pemerintah, itu bisa terjadi di suatu negara. Dan di mana negara pun pasti akan mengalami hal-hal potensi konflik terjadi. Saya lihat di Bangladesh ini ada, namun tidak terlalu besar. Cuma kita harus bisa mengantisipasi, bisa mengetahui. Kemudian pandemi. Saat ini sudah terjadi ada pandemi di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 itu sudah terjadi di seluruh dunia. Sehingga itu salah satu langkah yang harus kita tahu. Berkaitan dengan itu, saya ingin menyampaikan hal yang menonjol yang terjadi di wilayah Bangladesh ini, negara Bangladesh ini. Yang pertama, masih adanya keinginan atau upaya-upaya yang berkaitan dengan kegiatan unjuk rasa. Yang saya sampaikan, konflik itu bisa terjadi di Bangladesh ini. Masih ada kegiatan unjuk rasa khususnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Tapi masih dalam tahap normal dan kondusif. Apa kita bisa lihat kondusif? Salah satu tolak ukur kondusif suatu negara ialah ekonomi. Di mana negara pun kalau ekonominya masih berjalan normal, berjalan baik, negara tersebut masih kondusif. Di Bangladesh saya lihat situasi masih kondusif. Kenapa? Ekonomi masih berjalan, masih terlaksana, walaupun beberapa hari yang lalu sebelum Lebaran terjadi kelangkaan minyak goreng. Di pengecer tidak ada. Dan itu sempat terjadi juga di negara Indonesia. Terjadi kelangkaan. Tapi kalau salah satu bahasa dari pejabat politik di negara kita, bukan kelangkaan, tapi
kenaikan harga atau bahasa politiknya kenaikan harga minyak. Tapi masih bertahap batas normal. Dan yang menonjol sekali wabah penyakit. Jadi berdasarkan pemberitaan dari salah satu rumah sakit di Bangladesh ini yang khusus menangani diare. Jadi kenapa ada rumah sakit menangani diare di Bangladesh? Karena pernah terjadi di masa lalu penyakit diare sangat banyak, sehingga sangat tinggi waktu itu, sehingga didirikanlah rumah sakit khusus diare. 1 bulan ini hampir sebesar 34.388 pasien terkena diare. Kemudian 29 orang meninggal. Salah satu penyebab diare apa itu kira-kira? Mungkin ada yang bisa minta tolong saya bisa menjawab? Makanan ya. Apa penyebab diare? Yang jelas pertama kesehatan, benar nggak? Kebersihan. Salah satu faktor utama kebersihan. Jadi kita harapkan kita selalu menjaga kebersihan agar tidak terjadi diare, terdampak diare. Ini hampir 34.000, sangat besar. Yang meninggal 29 orang. Rata-rata anak kecil. Kami harapkan jaga kesehatan, jaga kebersihan agar tidak terjadi atau tidak terkena penyakit diare tersebut. Karena memang kita tahu di Bangladesh ini di wilayahnya masih banyak yang terkait dengan kebersihan menjadi perhatian khusus. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan tersebut. Kemudian yang kedua, yang ketiga, meningkatnya aksi kejahatan dan kriminal. Pasca sebelum bulan puasa itu meningkatnya perampokan, hampir 63 kasus, perampokan, penjambretan terhadap masyarakat Bangladesh yang ditangani oleh pihak kepolisian. Ini sangat tinggi. Karena kalau perampok, penodong, penjagal, kalau mereka tidak tersampaikan keinginannya, niatnya, itu berani mereka untuk membunuh. Jadi kalau mereka merampok itu tidak dapat dibunuh. Nah, ini kita harus mengetahui, harus waspada. Kemudian pemalsuan uang, memang saya dengar di sini tingkat pemalsuan uang sedikit tinggi. Jadi kalau saya dengar cerita rumor, kalau kita membayar apa yang kita beli dengan uang baru, uang emas itu invisi, Dicurigain. Nah, pedagang itu curiga sama kita, kan? Bener nggak itu? Iya. Iya. Karena takut uang palsu. Padahal kalau di Indonesia rebutan. Di Indonesia itu sebelum kamu lebaran ini ada penjual khusus itu di terminal, di lampu-lampu merah, uang-uang baru. Kita beli seharga agak lebih lah dari harga yang ditawarkan. Jadi kalau waktu saya masih di Indonesia itu sering membeli itu kalau sebelum lebaran. Tujuannya membagi-bagi. Cuma nanti kalau saya beli uang baru di sini, saya bagi-bagikan ke anak-anak, nanti anak-anak curiga sama saya, ini uang palsu gitu. Jadi karena itu saya nggak membagikan lah, karena takut dicurigai uang palsu.
Kemudian tadi saya sampaikan awal penjamretan harus kita waspadai. Kemudian yang paling menjadi pusat perhatian adalah COVID-19. Ini penyakit turun naik. Saat ini alhamdulillah di negara Bangladesh dan Nepal menurun. Sangat menurun. Alhamdulillah. Yang kita waspadai nanti pasca Lebaran, pasca Eid Mubarak, karena memang protokol kesehatan agak sedikit longgar, meningkat lagi. Dan ini bukan warning di sini saja, di Indonesia pun begitu. Jadi salah satu pejabat negara Indonesia menyampaikan, jikalau setelah Lebaran COVID-19 tidak meningkat, maka penyakit COVID-19 dijadikan sebagai endemi, bukan lagi pandemi. Jadi kalau pandemi memang situasi khusus yang terjadi. Kalau endemi nanti dibiasakan seperti penyakit TBC, malaria, nah seperti itu. Kalau nanti sudah ada kebijakan tersebut dijadikan endemi, kita senang. Artinya kita nanti kalau pulang ke Indonesia, protokol-protokol tentang COVID dapat dilonggarkan. Kalau selama ini kan tidak. Kita pulang ke Indonesia harus PCR, harus karantina. Ini kejadian anak saya waktu pulang ke Indonesia. Sampai Indonesia, saya harus pulang ke rumah, pulang ke hotel. Sampai di hotel di karantina 7 hari. Kemudian di 7 hari di setelah karantina di PCR lagi. Banyak dana yang harus keluar. Karena di hotel jelas tidak gratis, harus berbayar. Kita kasihan kalau memang tidak mampu dari itu. Yang terbatas masalah anggaran tersebut, yang memang tidak dialokasikan anggaran karantina tersebut. Tapi itu suatu kebijakan yang harus kita laksanakan karena salah satu faktor mencegah terjadinya penyebaran COVID. Ya, kita harapkan depan nanti semakin baik. Jadi kalau kita pulang ke Indonesia tidak ada lagi proses-proses karantina tersebut. Kita harapkan juga di Bangladesh begitu nanti. Kita berdoa semoga setelah Lebaran COVID-19 tidak menjadi tidak menyebar tinggi dan itu menjadi kegiatan kita menjadi lebih tenang, lebih santai. Kemudian ada lagi beberapa penyakit yang saya lihat memang di Bangladesh belum terlihat, tapi di negara Asia Tenggara, salah satu di Indonesia dan Singapura, itu ada namanya hepatitis tanpa gejala. Karena setelah dites itu tidak ada hepatitis A, tidak, hepatitis B tidak, hepatitis C tidak. Ini sudah di 12 negara di dunia sudah penyakit itu, hepatitis. Cenderung mengenai anak-anak, cenderung anak-anak yang terkena. Alhamdulillah di Bangladesh saya lihat belum ada, tapi kita harus tahu waspada penyebaran, karena memang hepatitis ini salah satu penyebarannya virus juga. Itu yang menjadi hal menonjol yang perlu saya sampaikan agar menjadi perhatian kita semua. Kemudian saya sampaikan juga kendala yang dihadapi oleh KBRI. What's the problem the KBRI tentang kendala tentang situasi yang terjadi saat ini? Baik kegiatan rutin ataupun kegiatan berkaitan dengan situasi.
Yang pertama, masih adanya para warga negara kita yang di Bangladesh ini dan Nepal belum melaporkan gitu. Data di KBRI masih belum semuanya, walaupun kita ketahui data KBRI mencatat ada 330 orang di Bangladesh dan 28 orang di Nepal. Itu data setahun yang lalu. Ulangi, data ya setahun yang lalu. Jadi kita mau update berapa sih jumlah warga negara yang ada di Indonesia, warga negara Indonesia yang ada di Bangladesh ini. Karena yang sudah pergi kembali ke Indonesia, yang tidak kembali ke Bangladesh itu mungkin tidak melaporkan diri. Mungkin ada yang bekerja di tempat lain belum melaporkan diri. Jadi kita perlu data. Indonesia akan melaksanakan pemilu presiden, DPR, jadi kita data itu harus tahu. Karena ini akan kita laporkan ke pemerintahan pusat. Pemerintah pusat akan bertanya berapa sih WNI kita yang ada di Bangladesh? 10, 20. Kita bilang 10, nggak ke 20. Nah 10 orang lagi protes. Saya kok nggak ikut pemilu. Bagi orang yang nanti kita bilang yang tidak suka bisa dipolitisir. Di kedutaan KBRI Dhaka ada 10 orang yang nggak mencoblos. Jadi masalah. Nanti kita dipertanyakan kinerja kita kurang. Karena kita sudah himbaukan berkali-kali tentang ini. Biar data kita terupdate. Kalau kurang data tersebut, tadi saya sampaikan nanti akan bisa terjadi hal yang bersifat pepolitisan hal yang terjadi. Itu yang pertama. Jadi kami harapkan laporkan diri dan juga kesempatan memperpanjang paspor agar bisa kita mengetahui berapa jumlah warga negara kita yang valid yang berada di Bangladesh dan Nepal. Kemudian tempat tinggal masih sulit dijangkau, jadi ya salah solusinya ya melaporkan diri tadi, dan kita tahu. Berkaitan dengan itu kami sampaikan rekomendasi pada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, untuk selalu waspada dan selalu menjaga diri saat bepergian. Upayakan body system dengan mengikuti tahapan yang diberitakan dan diinformasikan oleh kantor KBRI. Yang kedua, sedapat mungkin menjauhi kerumunan massa apabila terjadi unjuk rasa. Jangan kita ikut membaur, jangan kita ikut bergabung, wah bahaya kalau bergabung. Jangan kita mau pengen tahu, jangan kalau bahasa anak zaman sekarang kepo, jangan kepo katanya. Jangan tahu dari anak saya itu kepo. Jadi jangan kepo kita, jangan pengen tahu. Kemudian tetap mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku di negara Bangladesh dan Nepal. Ikutin aturan, jangan kita menyalahi aturan. Kalau kita menyalahi aturan, bukan orangnya nanti yang disalahkan, tapi bisa bias kepada negara. Orang mana itu? Orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia ikut campur? Jangan. Diam saja, waspada. Ada masalah, koordinasi dengan KBRI. Kemudian tidak memberikan statement atau komentar terkait permasalahan yang terjadi, khususnya melalui media sosial ataupun khalayak umum. Jadi kalau terjadi suatu permasalahan di Bangladesh,
Jangan langsung update status. Ditulis di situ ibu-ibu dengan bangganya, alhamdulillah selesai melaksanakan unjuk rasa. Wah, bahaya itu. Jadi kita harus menjaga, jangan sampai memberikan statement. Kemudian tetap menjaga komunikasi sesama warga dan keluarga besar KBRI guna mengontrol perkembangan situasi yang terjadi. Jadi kita harus komunikasi terus, ada apa ini, ada apa ini. Jadi kita bisa update tahu mengetahui permasalahan. Kemudian selalu mematuhi protokol kesehatan berupa tadi sampaikan Pak Dubes, masker, kemudian cuci tangan, protokol kesehatan lah yang selama ini sudah kita laksanakan keseharian ini. Kemudian terakhir laporkan setiap permasalahan yang terjadi melalui hotline KBRI. Mungkin ibu sudah tahu semua, ibu bapak sudah tahu semua. Nomor-nomor telepon siapa saja bisa dihubungi kalau terjadi permasalahan agar kita bisa mengetahui, cepat mengantisipasi sehingga dapat menyelesaikan. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan dengan harapan apa yang kita terima hari ini, sharing apa yang kita terima hari ini bisa menjadi suatu bekal buat kita untuk kita bisa menghadapi hal-hal yang dapat mengganggu, mengancam kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Abi dan Mas Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tadi izin Pak Dubes, Pak Adhan sudah banyak sekali menyinggung isu kekonsuleran, jadi kami sifatnya melengkapi saja apa yang disampaikan oleh Pak Adhan. Silahkan slide-nya, Mas Yusuf. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kami akan menjelaskan mengenai lapor diri. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah sering ikut acara KBRI bosen kali ya. Lapor diri terus yang disosialisasikan ya Bapak Ibu. Tapi mohon maaf, kami tidak bosan-bosan untuk mengingatkan Bapak Ibu untuk melakukan lapor diri. Karena Bapak Ibu, data yang diperoleh oleh KBRI hingga saat ini juga masih belum mutakhir ya Bapak Ibu. Izin Pak Dubes, lapor diri sendiri ini bisa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama yakni cara online melalui portal Peduli WNI yang tadi dijelaskan oleh Pak Dubes. Nah, izin, tapi portal Peduli WNI-nya sedang dalam tahap peremajaan Pak Dubes. Nah, nanti jika sudah selesai diupdate, ada beberapa hal yang harus diupdate. Pak Dubes izin kita boleh ya sosialisasi lagi dan makan-makan lagi ya Bapak? Oke, di-ACC oleh Bapak, terima kasih Pak Dubes. Nah, sekarang karena masih dalam sistem peremajaan kita melakukannya dengan cara manual, tapi nggak manual-manual banget sih, nanti kita lihat di slide selanjutnya Bapak Ibu. Nah, situasi data pada KBRI Dhaka sendiri kalau di Bangladesh itu hingga bulan April 2022 tercatat terdapat 286 WNI di Bangladesh dan 41 WNI di Nepal. Sedangkan yang melakukan lapor diri itu sendiri pada periode Januari hingga April 2022 itu sebanyak 24 WNI di Bangladesh dan di Nepal itu sebanyak 1 WNI saja. Namun data ini yang melakukan lapor diri itu kebanyakan bukan warga negara Indonesia sendiri yang melakukan lapor diri, tapi staf KBRI sendiri yang mencatat Bapak Ibu sekalian, yang membantu untuk mencatatkan begitu ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mungkin melakukan ke KBRI untuk melakukan pelayanan kekonsuleran seperti perpanjangan paspor, pengurusan surat dan lain-lain, itu sambil kita catat. Jadi kami mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk secara mandiri ya melakukan lapor diri, mungkin nanti disampaikan kepada koleganya, teman-temannya yang baru datang gitu ya dan belum mengetahui informasi ini, untuk diingatkan kembali, Pak Bu silakan lapor diri ke KBRI. Gunanya apa sih? Next slide Mas Yusman. Gunanya apa kita melakukan lapor diri Bapak Ibu? Yang pertama, KBRI dapat lebih cepat untuk membantu Bapak Ibu ketika ada masalah. Tapi kita tidak berharap ada masalah ya Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu diharapkan dapat menjaga diri dan juga tidak ada masalah begitu. Tapi
namun jika ada masalah, KBRI punya data-data Bapak Ibu sekalian. Tahu nomor telepon yang dapat dihubungi, nomor telepon yang emergency dari keluarga Bapak Ibu. Jadi kita bisa hubungi, kita punya datanya langsung, nggak minta-minta data lagi ya, nomor paspor dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Dan yang kedua, kebijakan yang dikeluarkan oleh KBRI dan pemerintah Republik Indonesia itu dirumuskan dengan data yang akurat. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Adhan ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita kebijakannya untuk 500 orang tapi ternyata WNI cuma 300 atau 200, itu kan kelebihan ataupun sebaliknya. Tadi ada kegiatan pemilu di tahun 2024 sehingga kita harus melakukan pendataan itu di tahun ini Bapak Ibu. Jadi agar Bapak Ibu tidak kehilangan hak politik Bapak Ibu, yakni memilih presiden kita. Jadi diharapkan Bapak Ibu untuk melakukan pemutakhiran data. Next slide. Nah, kalau ini adalah lapor diri pada aplikasi Peduli WNI. Kalau di aplikasi Peduli WNI itu ada beberapa fitur, yakni lapor diri, pelayanan, pengaduan, dan informasi. Meskipun ini belum bisa dilakukan sekarang, tapi kami berikan informasinya, yakni bagi Bapak Ibu yang tiba di Bangladesh, silakan untuk melaporkan diri. Nanti di sana ada juga pelayanan kekonsuleran, seperti perpanjangan paspor, pengurusan surat, keterangan lahir dan lain sebagainya, pencatatan nikah dan lain sebagainya. Lalu di situ juga nantinya akan ada fitur pengaduan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengadu hal-hal masalah dan lain sebagainya, silakan ada di situ ya, di aplikasinya bisa di tracking juga sampai mana, dan juga nanti ada informasi mengenai informasi di Bangladesh dan Nepal itu sendiri. Next slide. Nah, kalau sekarang kita mohon maaf lapor diri secara manual dulu. Di website kami sudah ada formulirnya, tinggal download saja formulir di tab pendaftaran diri. Tinggal download saja Bapak Ibu. Di situ nanti diisi formulirnya, lalu dikirimkan balik ke kita beserta dengan paspor Bapak Ibu masing-masing. Lalu izin tinggal atau visa ya. Pas foto dan juga KTP atau yang lain kalau belum ada KTP-nya silakan dikirimkan beserta formulirnya ke email kami konsular@indonesia/bd.org. Begitu Bapak Ibu, kami harap Bapak Ibu juga selain melakukan lapor diri juga melihat paspor masing-masing ya Bapak Ibu. Kami berpesan agar jangan sampai paspornya itu mati ya Bapak Ibu. 6 bulan sebelum mati sudah bisa diperpanjang di KBRI. Nanti kita bisa menghubungi, bisa lihat di website gimana kelengkapan dokumennya apa aja, dan juga nanti datang ke KBRI untuk foto dan sidik jari atau biometrik. Oke, demikian Bapak Ibu, ada satu video nih terakhir. Oke, boleh ya, boleh. Video tentang Peduli WNI cukup sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ngobrol lagi waktu Ramadhan sambil makan-makan. Silakan videonya Mas Islam. Itu dia, Pak Isman. Ayo cek, bisa ya? Oke, kasih dulu. Bisa. Baik, jadi mungkin bisa dibuat satu baris saja Satu dan baris, tetap menggunakan masker saat mengambil makanan. Nah, nanti kalau baru mau makan baru bisa. Ibu, maaf lahir batin. Ih, sibuk di belakang panggung. Ini. Halo Mbak Ayu.
Eid Mubarak. Yusmak. Hai Bu Siti. Lapar nih. Maaf lahir batin. Eta kabe Farha. Lontong. Lontong kabe Farha. Hah. Oke. Apa? Ya, boleh. Terima kasih. Halo. Terima kasih. Farah with egg? No. Oke. Farah with tofu? Ibu. Mau sambal dong? Iya, terima kasih. Aku rambut kayak itu. Loh, amin. Dilut meneh loh, dilut meneh. Mbak Santi, maaf lahir batin. Mbak, nanti ya. Haifa. Yang jual ya sekarang muda dan cantik. Iya, yang tua udah. Oke. Ya. Assalamualaikum. Eid Mubarak. Halo. অনেক মজা এবার আরো বেশি আগের চেয়ে এবারে আরো মজা বেশি বিকজ আমি লাইক সাম্বাল Oke. স্পেশাল Farah dapat Eid bonus. Say thank you or no? It's not photo, it's photo and the picture. Iya. Ini mana yang mau ngasih THR? Mepet, mepet, mepet. Apa jenengane? Bawa listip dhisik. Kok bawa paspor to? Ayo. Nanti paspor. Tak kira paspor. Arep terbang deh. Mau dong di Astari. Farha, Eid bonus. Tin. Foto, mau foto? Mbak Endang. Oke. Mbak Santi. Mbak Santi. Oke. HR. Ambil bojone mohon nakah layon karo Dio sini. Sitok loro sitok
ae lah kok iso. Kok loro to jadi budoke muslim. Ajar kae. Aku deh belum deh. Maaf, yang ini Mbak siapa? Oh, Mbak Sumi. Oke, iya. Oh, iya. Maaf lahir batin. Kayak orang tua. Kasih salam-salam dong. Kawan-kawan yang ada di Semarang. Stay safe, oke. Maaf lahir batin. Foto terus enggak puas. Maaf lahir batin. Pinter. Lagi. Salim. Maaf lahir batin. Pinter. Foto sama. Oke. Mau dong kopinya, Pak. Mau kopi? Ma mau ya? Besto. Hai Teh. Jangan digadein ya. Ayo. Pesen kue sebelum raya udah habis. Ini 2 kali loh. Yang mau foto bersama, silakan. Bapak Ibu yang berkenan. Belakangnya kelihatan nggak ini? Tahan. Nah, gantian, Nak. 1, 2, 3. 1, 2. Maaf lahir batin. Belum ya? Enggak apa-apa. Salam. Oh, malu. Minal izin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
Biasa satu bulan lamanya berzakat fitrah merindu perintah agama. Kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, bilang habis marah di hari lebaran.